Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to School Podcast. Halo teman-teman. Bertemu dengan saya Nina Nur Laila. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bernama Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Halo juga lah Kali ini kita akan sedikit berbagi cerita tentang keluh kesah selama menjadi mantan sekretaris OSIS. Mbak Iva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lah juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh gitu ya. Kali ini Mbak Iva lagi sibuk apa sih kalau boleh tahu? Banyak sih PKL kalau sekolah. Oh PKL ya. Gimana selama PKL ada kayak selama PKL ada kayak ngeluh, kesel, capek atau apa? Kalau itu sih ada capek terus pulang sore gitu. Lancar gak? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi ya meski ada rintangannya sedikit, tapi alhamdulillah tetap lancar. Kalau dijalanin dengan tekun, bener lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa? Mbak Iva selama PKL itu kangen sekolah biasa gak sih? Kangen dong, kangen sekolah biasa, kangen diajar sama guru. Contohnya guru siapa sih yang Mbak Iva kangenin tuh? Siapa ya? Semuanya deh, kurusan semua. Pak Salam. Pak Ali, kangen banget sama Pak Ali. Kalau Pak Ali nonton podcast ini aku kangen Pak Ali. Udah Pak Ali. Karena Pak Ali gitu kan apa? Selalu cerita-cerita nih pelajarannya. Asik kok Pak Ali kok. Kan Mbak Iva kan dulu pernah ikut organisasi OSIS kan, menjadi mantan sekretaris. Gimana sih kok bisa Mbak Iva tertarik sama organisasi OSIS? Sebenarnya sih aku dipilih jadi OSIS nih ya kayak. Itu Oh enggak Mbak Iva sendiri yang ngajuin supaya ikut. Oh enggak. Aku di sini tuh SMK Miftahul Ulum tuh OSISnya itu dipilih. Nah, waktu itu aku masih kelas 10, Kak. Kelas 10 itu diumumin sama para anggota OSIS gini. Nanti 10 nama yang aku sebut jangan pulang sekolah dulu ya. Ya terus kok ternyata ada nama aku gitu. Nah, terus apa pulang sekolah tuh saya nggak pulang dulu. Saya ternyata itu nanti jadi anggota OSIS kalian gini. Dan saya kaget loh. Kok bisa saya jadi anggota OSIS? Karena soalnya saya itu pendiam, Kak. Itu Masa saya pendiam di sekolah? Iya, ini aku juga pendiam tuh, Kak. Itu tuh saya aslinya pendiam. Kok bisa tiba-tiba dipilih? Bakat saya tuh apa gitu. Ya kaget juga sih. Tiba-tiba langsung dilantik juga. Tapi gimana perasaannya Mbak Iva? Senang apa enggak jadi anggota OSIS itu? Seneng. Alhamdulillah seneng. Makasih buat yang milih aku dulu ya. Karena itu membuat pengalaman saya bertambah mengesankan di sekolah ini. Itu karena menambah banyak banget pengalaman dan juga banyak kenangan, banyak rintangan, susah seneng gitu. Kalau boleh tahu kegiatan OSIS tuh apa aja sih? Kalau dibilang tuh kegiatannya aslinya banyak banget, Kak. Kalau yang paling menonjol nih ya contohnya, ini kan setiap pagi itu kan ada kegiatan OSIS menyapa. Terus juga ada kegiatan menyiram tanaman. Terus setiap hari Senin itu ada upacara. Kalau misalnya suasananya nggak mendukung, nih kita apel aja gitu. Terus apa ya? Yaitu setiap semester ada kelas meeting, setiap tahunan itu ada reformasi. Dan setiap periode itu biasanya selalu ada acara LDK itu, latihan dasar kepemimpinan, kader lah. Tapi saya bingung, saya 2 kali masuk periode kok nggak ada gitu. Mungkin males aja OSISnya. Tapi emang bener kok, Kak, males ngurusin, ruwet banget. Pasti kan Mbak Iva harus pintar-pintar bagi waktu kan, kayak antara kegiatan, belajar. Nah, cara Mbak Iva bagi waktunya itu gimana? Sebenarnya tuh kegiatan OSIS gak apa ya? Kalau harian sih nggak terlalu banyak banget ya. Kalau misalnya lagi ada acara itu memang sibuk banget. Nah, kalau bagi waktu sih, misalnya nih contoh lagi kegiatan OSIS menyapa, itu kan piket ya, Kak ya. Yeah. Per orang, nanti 2 orang menyapa, 2 orang menyapa. Nah, misalnya kalau saya itu piketnya hari Selasa, itu nanti saya
harus berangkat lebih pagi daripada teman-teman, karena nanti kita menyapa di depan gerbang. Misalnya teman-teman berangkatnya kan jam 7 kan, ya Yeah. contohnya. Nanti saya setengah 7 harus sudah sampai di sekolah di depan gerbang untuk menyapa teman-teman saya. Nah, untuk belajar yaitu setiap malam belajar aja gitu udah. Tapi kalau misalnya OSIS ada kegiatan, ada acara, contohnya kelas meeting atau apa ya, MPLS gitulah ya. Itu tergantung kita jadi panitia apa. Jadi kita itu sesibuk apa itu tergantung kita jadi panitia apa. Dengar kata MPLS, kemarin tuh MPLS-nya gimana sih, lancar apa enggak? Lancar, seru banget. Tapi itu Kak, minusnya ya. Ini nih aku cerita ini. Ini paling enggak, itu paling sepil ini. Maaf ya teman-teman. Jadi tuh gini, MPLS itu kan di awal tahun. Nah, otomatis kita rapatnya itu di saat liburan. Nah, pas liburan itu benar-benar teman-teman saya tuh dablek-dablek, termasuk saya sih. Nah, itu disuruh rapat itu loh, gak datang-datang. Bahkan ada yang gak berangkat, disuruh rapat jam 7, berangkatnya jam 9. Ya, Mungkin rumahnya jauh-jauh jadinya pada males gitu loh. ya kan bisa diloloni toh Mbak gitu. Ya kan bisa diloloni dulu kan ya. Tapi kayak malah sampai pimpinannya tuh marah gitu. Siapa? Ada deh. Nah gitu, ini kita disuruh berangkat jam 8 kok malah berangkat jam 10 gitu. Terus yang berangkat kok cuman ini aja. Kenapa pada gak mau berangkat? Ini kegiatannya nanti gak jalan-jalan. Tapi alhamdulillah jalan-jalan aja kok. Ya cuman kendalanya di akhir itu apa ya kemarin? Apa? Kurang sedikit lah Kak. Tapi alhamdulillah lancar kok pas dijalanin MPLS-nya kemarin. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, selalu bersyukur. Dalam OSIS kan setiap organisasi kan punya tugas masing-masing. Nah, kemarin waktu selama Mbak Iva menjadi sekretaris OSIS, apakah sudah menjalankan tugasnya? Ini pertanyaan yang sulit tadi. Ya kalau begitu sih alhamdulillah lah sudah lancar-lancar aja. Karena saya itu punya beberapa partner kerja saya itu yang sangat baik banget sama saya. Karena kita itu saling membantu. Kalau misalnya saya sedang nggak bisa, nanti dibantu sama dia. Nah di SMK Ulum ini kan OSISnya kita terpisah ya, OSIS putra sama OSIS putri. Nah, jadi gitu kadang kita juga OSIS putra putri saling membantu juga. Kalau yang putri nggak bisa, nanti putra. Kalau putra nggak bisa, nanti juga dibantu putri. Nah, kalau menjalankan tugasnya masing-masing itu juga kita perlu kerjasama semua orang. Gitu. Salah satu partner Mbak Iva yang paling Mbak Iva suka itu siapa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau banyak sih banyak. Kalau di harian itu teman saya namanya Imro'atus Solekah. Halo Mbak Halo Iim. Halo Iim. Itu orangnya aku asik. Selain asik juga menggelitik orangnya. Itu dia tuh sergap orangnya. Aslinya kayak ya butuh dioyai juga sih Mbak. Harus butuh dioyai biar dia tuh sadar gitu. Menurut Mbak Iva nih ya, berorganisasi itu penting gak sih menurut Mbak Iva? Penting banget malah ya, penting banget karena organisasi itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, mandiri, dan public speaking mungkin juga. Nah contohnya ya Kak, di sini SMK ini kan banyak banget siswanya. Ini bisa terlihat kok dari orangnya, orang yang ikut organisasi sama orang yang tidak. Kalau orang yang berorganisasi, dilihat mereka itu lebih disiplin. Nah kalau yang tidak itu ya biasa-biasa aja gitu. Nah organisasi di sekolah ini nanti mengajarkan kita untuk terbiasa dengan kehidupan di masyarakat nanti. Kalau misalnya di masyarakat nanti kita juga ikut organisasi misalnya nih, nah itu akan mempermudah kita karena kita sudah punya pembekalan berorganisasi di sekolah gitu. Kan Mbak Iva kan udah kelas 12. Ya. OSIS itu udah reformasi apa belum sih kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah, baru aja kemarin. Iya, yo gak kemarin sih. Ya baru-baru inilah, belum ada 1 bulan udah reformasi. Seneng banget rasanya. Ini kita ceritain kan reformasi ini ya. Aku ini kan reformasi ini kan saya kan lagi PKL ini, tiba-tiba reformasi aja
gitu. Rasanya tuh kayak seneng, sedih gitu. Sedihnya kenapa sedihnya? Sedihnya sih karena kita akan meninggalkan semua kenangan-kenangan itu. Kita udah gak bisa jadi panitia. Misalnya kelas meeting nih. Nah kalau panitia kelas meeting saya tuh suka banget menggarap siswa-siswa itu. Karena misalnya ya kemarin itu kelas meeting ada lomba make up tuh. Itu mereka tak garapi kak. Yang make upin itu tutup mata, yang di make up itu biasa aja. Nah sampai ada itu kak di make upin junjungnya sampai di sini. Itu bikin kita mas satu sekolah dan itu seru banget dan bikin kita nyadar oh berarti ini berhasil buat ketawa satu sekolah. Bisa membuat kenangan. Emang cowok ada yang mau ikut gitu make up ada banyak malah iya banyak banget mereka ketawain teman-temannya sendiri. Ternyata cowok itu ada yang berbakat make up juga kak. Saat itu aku tahu make upnya itu bagus, bedanya juga gak ketebelan. Padahal tutup mata dia, bisa disebut berbakat lah. Pantas dia jadi MUA. Mungkin pantas kalau orangnya tekun mau ditekani di MUA pantas kok. Pengalaman Mbak Iva waktu jadi anggota OSIS tuh yang paling terkesan itu apa? Apa ya kak ya? Banyak kok. Contohnya salah satu. Apa ya? Mungkin saat itu terpilih jadi sekretaris karena kaget banget. Gak nyangka aja itu yang milih saya juga gak tahu, yang ngandidatkan saya juga gak tahu. Terus mengapa mereka semua milih saya juga gak tahu apa sih apa yang membuat mereka memilih saya itu. Saya juga bingung kak, itu saya kaget banget kok bisa saya terpilih gitu. Tapi seneng kan sekarang udah bebas dari OSIS. Itu seneng, kemarin udah reformasi, bebannya juga udah terkurangi, seneng banget sekarang bisa fokus untuk ujian. Kan udah kelas 12 nih. Enak banget udah kelas 12. PKL tinggal berapa bulan lagi. Kan ini kan udah tinggal berapa bulan? 5 bulan lulus kan. Nah pandangannya Mbak Iva itu mau lanjutin kemana kalau boleh tahu? Kalau lanjutin kemana tuh masih bingung kak. Cuman pengennya kuliah aja, kuliah dulu, cari pendidikan lebih tinggi. Nanti aku tuh pengen jadi pengusaha. Amin. Pengen lanjut kuliah. Kalau kuliah di mana itu urusan nantilah. Aku pokoknya kuliah di mana aja, yang penting itu kan belajar, mencari ilmu kan di mana-mana nggak apa-apa. Yang penting kan kita mencari ilmu itu bermanfaat untuk kita. Gitu. Mbak Iva nggak tertarik ke bidang kulineran gitu, kayak punya usaha kuliner kayak gitu? Oh itu sebenarnya sih saya juga punya minatan di situ juga kak ya. Tapi minusnya itu masakan saya tuh kurang enak kak. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Masakan saya tuh kurang enak. Kalau misalnya kalau misalnya saya buat usaha itu ya kuliner ya, saya buka rumah makan aja deh. Saya chefnya itu nggak perlu cari di luar aja. Ibu saya ada. Ibu saya kan saya enak, juga enak. pinter masak. Kenapa nggak panggil saya? Nanti aku panggil kamu aja deh, Mbak, jadi chef saya ya, nggak apa-apa. Tapi gajinya apa 100 ya bisa dibicarakan lah. Ya itu loh, nanti bos kamu kan saya, nanti harus terus sama saya ya. Kalau boleh tahu Mbak Iva itu di rumah atau di pondok? Karena kan sekolahan sini kan satu yayasan sama pondok. Kalau boleh tahu Mbak Iva di rumah atau di pondok? Di rumah. Ini sebenarnya aku itu santri kak di pondok aslinya, tapi saya pengen di rumah aja dulu, nanti kembali ke pondok lagi. Enak di rumah ya? Ya, tapi kangen di pondok kak sebenarnya. Kalau di rumah itu kangen di pondok, tapi kalau di pondok juga kangen di rumah. Ya seperti itulah kehidupan kangen-kangenan. Jauh nggak sih rumah Mbak Iva sama sekolahan ini? Lumayan lah perjalanan. Kalau biasa itu mungkin 25 menit, tapi kalau saya cepet banget 18 atau 20 menit gitu. Lumayan. Mbak Iva tuh pernah kayak ngeluh capek sekolah, PKL, pulang sore, rumahnya jauh. Pernah ngeluh kayak gitu apa enggak? Pernah, sering gitu sama ibu saya. Gini, Bu itu saya capek banget, apa PKL pulangnya sore,
apa setelah sore itu pulang langsung mandi, sholat tuh biasanya saya langsung tidur. Sering banget saya ngeluh gitu Kak. Emang kalau dikatakan capek ya emang capek, tapi nggak apa-apa lah. Sampai rumah kan langsung tidur, capeknya hilang, jadi lupa semuanya gitu. Paginya kita bangun segar, seperti itu lagi, pulang sore lagi capek tidur gitu. Ya berputar terus lah kehidupan ini. Padahal lo kalau dipikir-pikir enak di pondok lo, Mbak. Soalnya ya enak aja di pondok, kan deket pondok juga sekolahnya. Kalau pulang nggak panas. Ya sebenarnya kalau pulang sore juga gak panas kok Kak. Cuman lelah aja kalau pulang sore itu kan keseharian di tempat magang, capek, naik motor sendirian itu emang capek beneran Kak. Tapi di rumah juga enak kok. Tapi jujur kalau saya bayangin juga enak di pondok. Iya, temennya kan? Banyak. Kalau di rumah kan gak ada temen, langsung tidur aja. Gitu. Dengar tuh Mbak Iva berprestasi ya di sekolahan, di kelas. Iya ya, masa gitu sih? Lupa. Gak tahu. Jujur aja deh Mbak, katanya tuh Mbak Iva tuh sering peringkat 1 dari kelas 10 sampai kelas 12 ini mungkin juga juara 1. Amin, doakan aja ya Mbak ya. Doakan buat peringkat 1 lagi. Tapi teman sekelas saya itu Kak, pinter-pinter. Contohnya saya. Kamu. Teman sekelas saya itu pinter-pinter, orangnya juga tekun-tekun, sergap-sergap itu Kak. Jadi saingannya itu berat banget. Kalau mau jadi ranking 1 itu harus benar-benar mengejar. Kita gak boleh ngeluh belajar kalau pengen jadi peringkat 1 lagi. Tapi itu sulit banget Kak, beneran. Karena teman kita itu ya gak bohong lah, apalagi yang rumahnya jauh-jauh itu. Mereka pinter-pinter yang merantau. Oke teman-teman, kali ini kita saatnya menggali kepribadiannya Mbak Iva lebih ke dalam-dalamnya lagi. Sedalam sumur ya Mbak ya. Kalau boleh tahu contoh kriteria cowok idamanya Mbak Iva tuh gimana? Kalau boleh tahu aja sih. Waduh, sampai situ nih. Gimana ya? Dengar-dengar juga Mbak Iva pernah pacaran satu sekolahan loh. Apa iya? Hoax mungkin. Kriteria itu apa ya? Yang penting dia itu suka sama aku dong. Ya itu pasti. Yang penting itu suka sama aku, terus selalu ada buat aku. Karena kalau misalnya aku lagi sulit, aku punya kesulitan, nanti dia selalu ada buat aku, gak pernah ninggalin aku gitu. Terus pokoknya dia itu selalu suka sama aku, selalu ada buat aku. Ganteng juga boleh lah. Siapa sih gak mau sama cowok ganteng? Kalau tajir ya mau lah, siapa sih gak mau sama cowok tajir? Apalagi, ayo. Tapi saat ini Mbak Iva udah punya pacar atau belum? Belum, saya masih jomblo. Atau mungkin HTS-an gitu digantung? Gak dulu deh. Gak dulu, maaf, sampai sini dulu. Mungkin tanya yang lain. Mau tahu kesukaan saya, makanan favorit saya, atau mungkin? Oke, makanan favorit Mbak Iva itu apa sih? Salad buah. Suka banget sama salad buah. Salad buah lo padahal kecut, gak enak. Enak banget, ada kejunya. Kecut itu kan apa? Mengandung apa sih? Lupa aku. Yogurt. Ya, mengandung yogurt itu. Yogurtnya emang kecut, tapi kan enak banget salad buah itu. Ada kecut-kecutnya, ada asin-asin, ada kejunya. Aku paling suka sama kejunya. Marai enak. Itu kan buat kalian ini cakem-cakem desa. Jaga suka salad buah. Selain salad buah saya juga jus buah mangga. Kamu suka gak? Enggak. Lebih suka ke jus alpukat. durian. Aku kira alpukat kayak bajunya hijau, ke alpukat. Kan Mbak Lae udah tanya nih makanan favorit aku. Saya boleh dong tanya makanan favorit kamu Kak Lae? Kalau aku sih lebih suka seblak ya. Seblak? Iya. Saya juga suka seblak. Kamu suka semuanya? Ya. Yang saya gak suka itu batu dan kayu, Mbak. Saya suka semuanya. Selain seblak suka apa lagi? Mungkin minuman favorit kamu suka apa? Aku sih lebih suka jus durian. Durian. Enak. Padahal durian itu baunya gak enak banget teman-teman. Kalau gak durian ya jus alpukat kayak baju aku gini loh. Ya kayak baju kamu alpukat. Betul, alpukat itu menurut aku rasanya kayak rumput.
Kak sapi. Enggak, enak Kamu banget berarti Pak sapi ya, Jalur. suka makan alpukat. Kan kalau ini tadi udah tanya nih cowok kan kalau ini kan udah tanya nih cowok kriteria aku. Boleh dong gantian aku yang tanya. Cowok kriterianya lah itu gimana sih? Kan harusnya saya, Pip. Ya gak apa-apa, biar semuanya tahu juga, biar nyariin suasana juga. Oke. Cowok kriteria aku tuh ya ganteng. Pasti siapa sih yang nggak mau sama Iya. cowok ganteng? Aku juga suka cowok ganteng. Terus cool tapi sama orang-orang yang kayak nggak selain aku gitu loh. Cool sama cewek lain, tapi Iya. kalau sama kamu itu hangat gitu. Ya. Terus Apalagi? ya gitu doang. Ya Tajir, suka tajir juga gak? ya mesti kalau itu. Masa ya kalau nanti berhubungan ceweknya terus yang Bayarin, ya gak punya uang. Ya gitulah, gak apa-apa. No. Oh jadi itu kriteria cowok yang kamu sukai. Ya, yang tentunya ya nggak tentu sih ya ganteng, kayak bisa buat aku nyaman, biar aku tuh nggak ya kayak gitulah intinya. Lah terus ini kamu posisinya punya pacar gak sih? Atau mungkin HTS? Atau mungkin gimana kek? Aku nggak ada pacar. Apa iya? Coba secantik kamu gak punya pacar. Ya mengagumi doang. Ngekrus, diem. Kasihan banget. Tapi yang aku cruisin tuh udah punya pacar. Aduh, ya Allah. Ini dalam banget, sedalam sumur, sedalam jurang. Sampai reka lain mungkin nanti ada gantinya. Amin, yang lebih-lebih lah pokoknya. Ya. Aku nge-cruisin Sido itu hampir 2 tahun kalau nggak salah. Tapi saat ini dia udah punya pacar. Tapi ya masih aku cruisin sampai dia. Kamu terlalu bodoh. Kamu terlalu bodoh. Butuh belayan kasih sayang. Ubalah, gimana ini? Oke lah, lanjut lagi ke tentang sekolah. Selama magang ini Mbak Iva ada kayak kendala nggak sih? Waktu buat video, waktu buat naskah, kayak syuting-syuting gitu. Ada. Kalau kendala itu selalu ada. Semua siswa itu pasti punya kendala masing-masing nih kak. Kalau aku dulu itu kendalanya suara saya tuh sering nggak enak gitu, gak didengar. Tiba-tiba saat saya syuting itu saya nggak cek suara saya itu ada atau enggak. Ketika syuting nih ya, audio saya itu nggak masuk di kamera gitu. Dan setelah syuting itu baru nyadar, aduh nggak ada audionya nih. Dan aku harus pintar-pintar cari solusinya. Dan ya udah, aku nggak perlu syuting lagi. Ya kendalanya mungkin seperti itu, bolak-balik seperti itu terus kendalanya kak, selalu begitu. Untung kok Mbak Iva cerdas, bisa Alhamdulillah, mencari solusinya sendiri. Amin, alhamdulillah. Semoga nimbal ke saya ya. Ya, amin, alhamdulillah. Saya doakan dan ke teman-teman yang lain lah. Amin. Oke, untuk Mbak Iva terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita-cerita. Ya, gak apa-apa sih. Aku juga orangnya suka cerita kok. Suka cerita ke teman-teman. Kok aku malah jadi cerita lagi sih, jadi cerita lagi. Apa? Ya kurang lebihnya seperti itulah. Tutup aja deh. Aku boleh gak buat itu pesan buat teman-teman? Ya, boleh silakan. Ya jadi ini teman-teman, aku punya saran buat kalian yang masih sekolah ini. Sekolahnya harus ditekuni lagi, belajar dengan giat, raihlah mimpimu setinggi-tingginya. Dan kalau misalnya ada orang yang menertamakan mimpi kamu, berarti mimpi kamu itu tinggi dan mereka terlalu meremehkan kamu. Jadi buat kalian yang masih sekolah, belajarlah tekun untuk meraih mimpi kalian. Dan kalau tentang cowok-cowok tadi itu skip aja ya, gak usah didengerin omongan kita para orang dewasa. Udah itu aja. Terima kasih ya Kak Lae. Ya, oke teman-teman, dengerin tuh pesan dari Mbak Iva. Oke teman-teman, karena saya sudah banyak berbicara, banyak ngobrol sama Mbak Iva, saya akhiri dulu podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.